Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Astagfirullahaladzim. Masyarakat muslimin serta pesantren Ramadan 1442 Hijriah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah serta tidak lupa untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, kerabat, sahabat serta para pengemban risalah Islam. Masyarakat muslimin serta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu akidah Islam, cermin tauhid seorang muslim. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu tauhid? Nah, secara bahasa, tauhid dalam bahasa Arab itu berarti mengesakan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Nah, namun kalau secara makna, tauhid itu sendiri memiliki arti yaitu keyakinan akan keesaan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Lalu sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, maka kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi. Konsekuensi yang kedua, bahwa ketauhidan ini harus kita jadikan menjadi bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, baik yang menyenangkan karena kita memperoleh suatu nikmat dari Allah, atau yang menyedihkan karena kita tertimpa oleh musibah. Dan yang ketiga, konsekuensi dari tauhid yang ketiga yaitu standar dalam menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan itu hanya yang berasal dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, atau halal dan haram. Nah, lalu esensi akidah Islam itu adalah tauhid. Nah, jadi esensi akidah Islam itu sebenarnya adalah tauhid, yang kemudian diformulasikan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka akidah yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah itu berarti akidah yang menyimpang atau menyimpang dari Islam. Oleh karena itu, Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW antara lain untuk meluruskan akidah umat terdahulu yang sudah banyak mengalami penyimpangan, dan sebagai pembimbing umat sesudahnya maupun umat yang akan datang agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah, di dalam ajaran tauhid paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Yang pertama itu terkait dengan ilahiyat. Apa itu? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, baik perbuatan-perbuatannya, dan hubungannya antara Tuhan dan hamba-hambanya. Yang kedua yaitu terkait dengan nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariat Allah kepada mereka.
Dan yang ketiga yaitu sam'iyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Ya. Ketika seorang muslim kemudian menyatakan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus tercermin dari akidah yang dimilikinya. Artinya, tidak ada pilihan syariat atau ajaran lain selain yang berasal dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, inilah yang disebut sebagai akidah Muslim yang sejati, itu seperti itu. Nah, lalu akidah itu sendiri apa? Ya, secara bahasa, ya, akidah itu berasal dari kata aqoda, artinya membuat simpul atau mengikat atau transaksi atau memperkuat dan apa-apa yang diyakini yang menenteramkan hati. Ini terdapat dalam kamus Al-Muhit karangan Fairuz Abdi, akar kata dari aqoda. Ya. Lalu secara istilah, bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia, dan kehidupan, serta apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta tentang hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Ya. Sehingga nanti di situ nanti kita nanti dihadapkan kepada 3 pertanyaan besar, atau istilahnya adalah al-Uqdatul Kubro. Ya. Dalam memahami akidah Islam, kita nanti akan dihadapkan dalam keimanan. Jadi akidah Islam nanti kita dikenal nanti ada 2 dalil yang kita gunakan. Jadi dalam memahami satu perkara nanti kita bisa menggunakan namanya dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli ini nanti digunakan untuk menjawab sesuatu yang itu bisa diindra. Sedangkan dalil nakli itu adalah untuk menjawab sesuatu yang tidak dapat diindra. Dalil akli itu apa? Yaitu suatu pembenaran melalui proses berpikir. Sementara dalil nakli itu suatu pembenaran berdasarkan wahyu, baik Al-Quran maupun hadis melalui proses berpikir, dan memang terbukti benar sebagai wahyu. Nah, terkait dengan dalil akli tadi, ini bisa kita contohkan, misalkan bagaimana kita memahami bahwa Allah itu Tuhan kita itu Allah. Nah, atau Allah itu ada, maka itu bisa kita gunakan dengan dalil akli. Jadi proses berpikir. Contohnya, adanya bumi, adanya jagat raya, adanya alam semesta ini yang begitu luar biasa besar ini pasti ada yang menciptakan. Ya. Lalu siapa yang sanggup menciptakan jagat raya, alam semesta, gunung, dan lain sebagainya itu? Tentu adalah zat yang maha agung. Ya. Tentu itulah Allah yang menciptakan, dan manusia tidak mungkin mampu untuk menciptakan itu. Nah, itulah namanya dalil akli itu. Jadi menggunakan akal, ya, kita memahami sesuatu. Jadi adanya benda itu pasti ada yang membuatnya. Lalu bagaimana dengan dalil nakli? Dalil nakli itu ada pembenaran berdasarkan wahyu Allah. Jadi kita mempercayai sesuatu itu berdasarkan wahyu dari Allah, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang sudah dikabarkan melalui Al-Quran, ayat-ayat Allah, maupun dalam hadis atau sunnah-sunnah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan 3 pertanyaan besar yang mungkin akan dihadapi oleh umat manusia. Yang pertama adalah pertanyaan atau al-Uqdatul Kubro namanya, atau simpul besar. Jadi kita nanti harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini dengan benar. Ya. Yaitu pertanyaan pertama yaitu terkait dengan dari mana manusia itu berasal. Nah, ini. Yang kedua adalah untuk apa manusia itu hidup. Dan yang ketiga, mau kemana manusia itu setelah mati. Nah. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi 3 pertanyaan tadi? Ya. Apakah kita akan lari dan acuh tak acuh dengan pertanyaan tadi dan tidak berusaha untuk menjawab? Atau kita berusaha untuk menjawab? Nah.
Ya, tentu jawabannya adalah, tentu pilihan yang tepat adalah yang kedua, yaitu kita harus berusaha untuk menjawab. Ya. Ketika kita bisa menemukan jawaban, maka itulah akidah dan benar, menemukan jawaban dan kemudian jawaban itu benar, maka itulah akidah yang seorang muslim yang sejati. Ada juga yang kemudian mereka menemukan jawaban tapi jawabannya salah. Nah, sehingga mereka salah dalam memilih akidah. Yang ketiga, ada yang tidak menemukan jawaban, sehingga akhirnya apa? Dia kemudian menjadi orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, atau dikenal dengan ateis. Ketika kita gagal dalam memahami hakikat hidup ini, dengan gagal dalam menjawab 3 pertanyaan tadi, maka dipastikan nanti kita akan mengalami kesesatan, yaitu manusia akan sesat. Yang kedua, manusia akan lalai. Yang ketiga, manusia akan enggan untuk melakukan beribadah pada Allah, pada Tuhannya. Dan yang ketiga, manusia akan terjerumus dalam hawa nafsu, yang dikuasai hawa nafsu. Allah berfirman terkait dengan itu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Ini. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai akal tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunu la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaikal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak tadi, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Kemudian Allah juga berfirman terkait dengan perkara tadi dalam surah Al-Furqan ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita man ittakhadha ilaha huwa afa anta takunu alaihi wakilan. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Nah, itu. Ma'asyiral muslimin, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah, terkait dengan 3 pertanyaan besar tadi, setidaknya nanti ada 3 golongan manusia, ada 3 kelompok akidah manusia. Jadi di dunia ini dikenal ada 3 akidah besar, yaitu akidah komunis. Yang pertama akidah komunis, yang kedua akidah kapitalis, dan yang ketiga akidah Islam. Akidah komunis dan kapitalis inilah disebut sebagai kelompok orang-orang sekuler. Bagaimana dengan kelompok yang mereka memiliki akidah komunis terhadap 3 pertanyaan tadi? Dari mana kita berasal? Maka orang-orang komunis akan meyakini bahwa manusia itu ya ada dengan sendirinya. Terkait dengan pertanyaan nomor 2, untuk apa hidup di dunia? Seorang komunis yang berakidah komunis, maka dia akan meyakini bahwa hidup ini ya hanya untuk mencari kepuasan jasmani. Jadi mereka tidak ada tidak ada kewajiban untuk sholat, tidak ada tanggung jawab untuk beribadah dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga, setelah mati, mau kemana manusia setelah mati? Maka mereka meyakini bahwa setelah mati ya tidak ada kehidupan lagi. Ya sudah, mungkin akan menjadi tanah karena dikubur. Nah, itu akidah seorang komunis. Lalu bagaimana dengan akidah kapitalis? Orang-orang yang termasuk dalam kelompok akidah kapitalis. Terkait dengan pertanyaan pertama, dari mana manusia berasal? Maka dia meyakini bahwa manusia itu betul-betul ciptaan dari Tuhan. Orang Kristen meyakini dari Tuhan, orang Buddha mungkin dengan Tuhan mereka, orang Islam meyakini bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, untuk apa hidup di dunia? Orang-orang yang berakidahkan kapitalis maka akan memahami bahwa hidup ini ya untuk mencari kepuasan
jasmani, ya sama dengan orang komunis tadi, ya itulah orang-orang sekuler gitu, ya jadi itu. Lalu bagaimana setelah mati? Ya, maka orang-orang kapitalis bedanya, kalau orang kapitalis ini masih meyakini bahwa nanti setelah mati dia akan hidup lagi, ya, hidup lagi dan nanti akan abadi ya di alam di akhirat nanti, ya. Dan mereka meyakini pasti akan masuk surga, ya, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu titik dua akidah yang menjawab pertanyaan 3 pertanyaan besar tadi. Ya. Sementara bagi Islam bahwa manusia itu berasal dari Allah. Ya, jadi manusia diciptakan oleh Allah dan tujuan hidup di dunia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wala taqrabuz zina wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mati, maka kita nanti akan kembali menghadap Allah dan akan mempertanggungjawabkan seluruh apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia. Dan disitulah nanti kita akan dihadapkan pada yaumul hisab, yang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita selama hidup di dunia. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan bila mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.